akhirnya. Nah, kita sudah pernah belajar sebenarnya tentang luas dan keliling segitiga waktu kita SD, di mana luas suatu segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi, dan keliling adalah jumlah ketiga sisinya. Dalam menggunakan rumus luas segitiga, maka kita harus melihat dan harus bisa menentukan alas juga tingginya. Alas selalu sisi dari segitiga, sedangkan tinggi bisa saja bukan sisi dari suatu segitiga. Contohnya pada tiga segitiga seperti di samping. Bagaimana sih cara kita menentukan mana alas dan juga tinggi segitiga? Pertama-tama cari dulu tanda siku-siku. Seperti di sini kakak punya tanda siku-siku. Ya, untuk segitiga yang ini maka alasnya boleh AC sehingga tingginya itu adalah AB. Boleh juga kebalik, alasnya AB, tingginya adalah AC. Jadi gitu ya. Yang penting kalau alas itu harus selalu di sisi dari segitiga. Contohnya seperti ini. Tingginya itu tidak di sisi tapi pasti alas di sisi. Di sini kita punya 3 buah garis tinggi dan semuanya mempunyai titik siku-siku. Contoh kita lihat yang ini dulu ya. Yang di titik E. Untuk alas kita bisa melihat alasnya adalah AB, yaitu sisi segitiga. Sedangkan untuk tingginya, nah itu adalah si CE. Ya, satu garis lagi yang lain yang membentuk si siku-siku tapi bukan sisinya. Kita coba yang ini. Ada siku-siku, ada garis BC dan garis AF yang membentuk si siku-siku. Maka kita punya alasnya adalah BC dan si tingginya itu adalah si AF. Contoh lagi yang ini, yang agak berbeda, yang ini. Ya, di titik E kita punya siku-siku, kita punya garis EB, kita juga punya garis AB. Untuk yang menjadi alas itu selalu sisi dari segitiga. Kalau kita lihat di sini, si CE bukan sisi, si EA bukan sisi. Yang sisi itu hanya AB. Maka pada segitiga ini kalau kita melihat sisi siku-siku ini, alasnya itu adalah AB. Dan tingginya itu adalah si C. Nah, jadi kita harus bisa menentukan itu ya, baru kita bisa menyelesaikan soal-soal. Nah, kakak akan sedikit kenalkan dengan yang namanya Pitagoras. Walaupun Pitagoras pada kurikulum 2013 itu adalah materi kelas 8, tapi aplikasinya tuh bisa kita gunakan saat kita belajar segitiga dan nanti di segi 4. Nah, kalau kita melihat segitiga di samping, yang di samping sini, Pitagoras itu bisa dirumuskan BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah C kuadrat. Bagaimana nih kak cara menentukannya? Cara menentukannya gampang. Kita lihat siku-sikunya. Di depan siku-siku ada siapa? Oh, ada BC. Maka BC kuadrat sama dengan sisanya AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Contoh aplikasinya di yang sebelah kiri. Kakak melihat siku-siku. Di depannya itu ada si BC. Maka BC kuadrat sama dengan AB kuadrat selain BC ya. Ditambah dengan AC kuadrat. Ya, kita disuruh menghitung BC, maka tinggal kita masukkan. AB-nya adalah 3. Dan dikuadratkan. Ditambah AC-nya 4 dikuadratkan. Kita punya 9 ditambah 16 hasil 25. Sehingga BC-nya adalah akar 25 atau sama dengan 5. Kita coba lagi yang ini ya. Kita lihat suatu siku-siku. Kita lihat depannya. Depannya itu adalah KM. Maka KM kuadrat ditambah sama dengan, ya, KM kuadrat sama dengan Mobile Legend kuadrat, ML kuadrat, ditambah KL kuadrat. KM-nya itu adalah 13 dikuadratkan, sama dengan ini adalah yang ditanya, karena nggak ada sisinya, ditambah 12 dikuadratkan. Maka kakak punya di sini 169 sama dengan ML kuadrat ditambah 144. Pindah ke sebelah sini, sehingga kakak punya 169 dikurang 144 sama dengan ML kuadrat. 25 sama dengan ML kuadrat. Sehingga kakak dapat nih ML-nya itu berarti akar dari 25 atau hasilnya 5. Ya, jadi ini Pitagoras biasanya akan kepake nanti di soal-soal di bawah kita. Kita langsung coba contohnya di sini. Di sini kakak punya sebuah segitiga ya. Yang A nilai AB-nya itu 3 dan nilai AC-nya itu 4. Kita disuruh menghitung luas ya, luas. Luas adalah setengah dikali alas dikali tinggi.
Ini alasnya. Kita lihat siku-sikunya, alasnya boleh AB, tingginya boleh AC. Di sini kita punya angka 3, di sini kita punya angka 4. Maka ini adalah setengah dikali 3 dikali 4. Ini boleh dicoret menjadi 2. Maka kakak punya 6. Untuk kelilingnya. Nah, untuk kelilingnya berarti, wah, keliling kan jumlah sisi-sisinya nih. Alias AB ditambah BC ditambah AC. Sayangnya kita hanya punya AB 3 dan BC belum tahu, AC-nya 4. Berarti kita harus menghitung BC-nya dulu. Disinilah kita akan memakai si Pitagorasnya. Jadi kita melihat si A ini, siku-siku, depannya ada BC. BC kuadrat, berarti ini sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. BC-nya mau kita cari, BC kuadrat sama dengan AB-nya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. BC kuadrat sama dengan 25 dijumlahkan. BC sama dengan akar dari 25. Maka ini hasilnya itu adalah 5. Maka di sini kita punya ditambah 5. Sehingga ternyata kelilingnya adalah 3 tambah 5, 8 ditambah 4, 12. Sekarang kita coba yang B. Di sini AC-nya adalah 12. Dan BC-nya adalah 13. Kita sama disuruh menghitung luas dan keliling dari segitiga. Untuk luas, kita lagi menjawab yang B ya. Setengah dikali alas dikali tinggi. Ya, berarti kita mesti melihat ini. Oh, ternyata alasnya AB. AB-nya belum ada, berarti kita harus cari dulu nih AB-nya. Gimana cari AB? Segitiga ada siku-siku, maka kita pasti akan pakai Pitagoras. Lihat siku-sikunya, kita punya BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. BC kuadrat 13 kuadrat ditambah sama dengan AB-nya yang ditanya. Ditambah 12 kuadrat. Ini seperti tadi sudah hitungan yang sama seperti yang di awal ya. Ini 169 sama dengan AB kuadrat ditambah 144. Boleh pindah ruas. 169 menjadi dikurang 144 sama dengan AB kuadrat. 25 sama dengan AB kuadrat. Maka AB-nya itu adalah akar dari 25 atau hasil 5. Sehingga luasnya bisa kita dapatkan setengah dikalikan alasnya. Kalau kakak anggap AB 5 dikali 12. Ini boleh dicoret menjadi 6. Maka kita punya 30 cm persegi. Untuk keliling, nah untuk keliling berarti udah gampang nih. Tinggal AB ditambah BC ditambah AC. AB-nya itu tadi 5. BC-nya itu jadi 13, AC-nya itu 12. Sehingga kalau dijumlahkan 25 hasilnya juga sama, 30 cm, tapi satuannya berbeda. Gampang ya? Artinya kalau soalnya dibalik, kita juga bisa mengerjakannya. Contohnya seperti ini. Kita disuruh menghitung luas atau kelilingnya jika diketahui untuk yang A. Ternyata AB-nya adalah 6 dan kita tahu nilai luasnya. Luasnya dia bilang adalah 24 cm. Sedangkan luas ini didapat dari rumus setengah dikali alas dikalikan tinggi. Berarti 24 sama dengan setengah dikali alasnya itu adalah AB 6. Dikalikan tingginya itulah AC. Ini boleh kakak coret ya, menjadi 3. Maka 24 sama dengan 3 dikali AC. Maka nilai AC-nya adalah 24 dibagi 3 atau hasilnya adalah 8 cm. Di sini kakak punya 8 cm. Bagaimana kalau kita cari kelilingnya? Oh ya, berarti tinggal dijumlahkan dong. AB ditambah BC ditambah AC. Sayangnya kita belum punya BC-nya. BC kita pakai Pitagoras. Nah, coba teman-teman Pitagoras kan ya. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nanti akan mendapatkan hasil BC-nya itu adalah 10. Coba teman-teman bantu hitung ya. Benar atau tidak 10? Nah, sehingga kita tinggal masukkan di sini nih. Ini 6 ditambah 10 ditambah 8. Maka kita punya kelilingnya 24 cm. Sekarang kakak mau coba yang B. Ya, di sini kita sekarang tahu kelilingnya. Dan kita tahu beberapa sisinya. Di mana nilai dari AB-nya itu adalah 7. Kemudian nilai dari BC-nya adalah 24. Kemudian kita punya keliling. Nah, kita punya keliling katanya 56. Sedangkan keliling dari segitiga adalah jumlah sisi-sisinya. Di mana itu adalah AB ditambah BC ditambah AC. Maka 56 sama dengan AB-nya 7 ditambah 24 ditambah AC.
Maka kakak punya 56 sama dengan 31 ditambah AC. Maka nilai AC-nya itu adalah 56 dikurang 31 atau 25 cm. Ternyata kita bisa mendapatkan di sini tanpa menggunakan Pythagoras. Tapi kalau dicek, ya kalau teman-teman mau ngecek boleh nih. Nanti hasilnya pasti sama nih Pythagoras. Nah, di sini kakak mungkin sepertinya ada sedikit kesalahan dari soalnya. Kalau kita lihat, ini ada sesuatu yang agak sedikit tidak mungkin. Tidak mungkinnya gimana, Kak? Tidak mungkinnya seperti ini. Di sini kakak punya suatu garis BC, harusnya dia paling panjang. Harusnya paling panjang, tapi nilainya 24. Ya, seharusnya berarti dia 25. Berarti ini di soal nih bukan BC nih. Ini berarti AC yang 24. Nah, sehingga kita dapat, ini AC-nya ada ya. Ini ada AC, maka yang kita cari itu sebenarnya adalah BC-nya. BC. Sehingga di sini BC-nya itu 25. Nah, ini Pythagoras nanti memenuhi. Nah, ternyata untuk menghitung luasnya, untuk soal yang ini bisa langsung nih. Berarti tinggal setengah dikali alas, berarti kita lihat siku-sikunya. Alasnya boleh loh 24, ya, alas kali tinggi. Boleh kita anggap si 24 itu alas dikali 7 tingginya. Dicoret 12, maka 12 dikali 7 hasilnya 84 cm persegi. Nanti bisa saja kita bertemu juga dengan soal yang seperti ini ya. Di sini sepertinya ada dua buah segitiga dengan ada satu sisi siku-siku di sini. Kita coba selesaikan ya. Pada segitiga di samping PS-nya adalah 5. SQ-nya itu adalah 15 dan RS-nya itu adalah 12. Kita disuruh menghitung luas dan keliling segitiga PQR. Segitiga tersebutnya PQR ya. Karena di sini ada 3 segitiga. Ada PQR, ada PSR, ada QRS. Berarti kita harus menghitung sekarang ya. Untuk luas cukup mudah nih. Untuk luas ternyata cukup mudah. Kalau PQR kita tinggal lihat siku-sikunya di sini. Kita punya, maka alasnya itu bukan 15, bukan 5, tapi semuanya nih. Karena kita mau melihat si PQR. Setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali alasnya itu berarti 20 ya, dikali tingginya 12. Tingginya berarti yang hijau nih, yang bukan sisi dari si segitiganya. Bercatat menjadi 10, maka kita punya 120 cm persegi. 10 dikali 12. Nah, untuk menyelesaikan kelilingnya ternyata kita perlu mencari berapa sih nilai PR dan berapa sih nilai QR. Berarti kita akan memanfaatkan Pythagoras ya. Kalau kita lihat PSR ada siku-siku di sini, kita lihat sudut sisi di depannya. Maka kakak punya PR kuadrat sama dengan PS kuadrat ditambah RS kuadrat. Maka PR kuadratnya ini, PS kuadrat itu berarti 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 25 ditambah 144, ini berarti 169 ya. Maka ini PR kuadratnya 169. Sehingga PR-nya itu adalah akar dari 169 atau 13. Di sini kakak dapat 13 cm. Sekarang kita mau melihat ini, kita mau mencari si QR. Siku-siku kita lihat depannya. Maka di sini kakak punya QR kuadrat sama dengan QS kuadrat ditambah SR kuadrat. QR-nya berarti yang dicari, QR kuadrat. QS-nya itu berarti 15 dikuadratkan ditambah 12 dikuadratkan. Maka di sini kakak punya 225, 15 dikuadratkan ditambah 144, 12 dikuadratkan. Sehingga kakak punya di sini 369. Ini adalah si QR pangkat 2. Maka QR-nya itu adalah akar dari 369. Ini hasilnya adalah tidak bisa diakar ya. 369 ini ternyata tidak bisa diakar nih. 369 itu bisa dibagi 9 ternyata menjadi 41. Maka kakak punya akar 9 dikali dengan 41. 9 ini boleh keluar dari akar, 41-nya nggak boleh. Maka kakak punya 3 akar 41. Karena 9 diakarkan hasilnya 3. Ternyata untuk kelilingnya, nah ini tinggal kita jumlahkan nih. Berarti PQ ditambah QR ditambah PR. PQ-nya adalah 20, QR-nya itu berarti tadi 3 akar 41 ditambah PR 13. Mohon maaf ya, ternyata angkanya kakak salah perhitungan sedikit. Maksudnya salah ngasih soal sehingga angkanya kurang bagus gitu ya di akarnya. Tapi nggak masalah, untuk hasilnya nanti angka yang nggak ada akar kita jumlahkan,
kita punya 33. Yang ada akar, kita biarkan saja. 3 akar 41. Nah, ini adalah kelilingnya. Luas sudah dapat, kelilingnya sudah dapat. Nah, sekarang kita coba yang ini nih. Kita disuruh mencari luas dan keliling dari segitiga yang tumpul. Di sini kakak dikasih tahu nilai dari AB-nya itu adalah 15. Nilai dari AE-nya adalah 9. Kemudian nilai dari BC-nya itu adalah 26. Ya. Kita disuruh menghitung nih berapa sih kelilingnya dan juga luasnya. Oke, langsung saja untuk luas berarti kita bisa pakai, ada dua kemungkinan nih. Kita bisa pakai tinggi yang ini, siku-siku yang ini, bisa yang ini. Tapi yang ungu ini nggak bisa dicari, nggak ada variabel untuk mencarinya. Si CE masih bisa kita cari dengan melihat segitiga yang besar. Dimana kalau yang merah ini depannya berarti si BC ya. Maka kakak punya BC kuadrat sama dengan BE kuadrat. Karena segitiga besar yang kakak lihat. Kemudian ditambah dengan CE kuadrat. Ya, ini 26 kuadrat. BE-nya itu berarti 24 kuadrat ditambah CE kuadrat. Berarti ini kakak punya 676. Sama dengan ini 576 ditambah CE kuadrat. Maka 676 dikurang 576 sama dengan CE kuadrat. 100 sama dengan CE kuadrat. Sehingga hasil dari CE-nya adalah 10. Ya, akar dari 100 itu adalah 10. Maksudnya kakak punya 10. Maka untuk luasnya cukup mudah nih. Tinggal setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali alas. Nah, kakak pakai yang masih yang ini ya. Kakak masih pakai segitiganya itu yang ini. Jadi masih patokannya siku-sikunya yang ini. Tapi perlu hati-hati ya. Alasnya itu bukan 24. Tapi alasnya itu adalah sisi segitiganya. Yang ada sisi segitiga itu hanya AB. AB itu yang membentuk si titik E ini kalau diperpanjang. Maka alasnya ini adalah 15. Dikali tingginya adalah 10. Maka ini boleh dicoret menjadi 5. 15 dikalikan 5. Ini berarti kita punya hasil 75 cm persegi. Nah, untuk keliling kita masih harus mencari satu angka lagi. Itu adalah si AC. Ya, untuk keliling kita harus mencari si AC nih. Untuk keliling, maka kita punya AB ditambah BC ditambah AC. Masalahnya kita nggak punya AC-nya. Kita cari dulu AC-nya. Kita melihat lagi siku-siku yang ini, tapi segitiga yang kecil. Di mana AC kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah CE kuadrat. AC kuadrat itu yang kita cari. Ya, AE kuadrat 9 kuadrat ditambah CE 10 kuadrat. Maka kita punya 81 ditambah 100. 181 ya, AC kuadratnya. 181 nih rasanya nggak bisa dibagi deh. Tidak bisa disederhanakan, tidak ada akar yang hasilnya adalah, yang kalau diakarkan ada hasilnya. Maka AC-nya ini kita biarkan saja 181. Ya, 181 cm. Sehingga nanti tinggal kita hitung nih, AB-nya itu 15 ditambah BC 26 ditambah akar 181. Maka di sini kalau dijumlahkan itu kita punya berapa nih? 41 ditambah akar 181 cm. Oke ya, biarkan saja seperti itu. Jadi cukup mudah ya ternyata untuk soal-soal ini. Yang penting kita tahu mana alasnya, mana tingginya. Biasanya kita akan dibantu dengan pitagoras. Nah, ada suatu soal yang cukup menarik, di mana soal ini berkaitan dengan cara kita memilih si alas dan tinggi. Ada dua kemungkinan. Biasanya dua-dua kemungkinan itu akan digunakan seperti pada soal yang nomor 5 ini. Ciri-cirinya biasanya ada sebuah segitiga di mana di sana dia ada dua siku-siku. Ya, ada di A, ada di D. Atau mungkin seperti di soal ini ada di E, ada di D. Nanti yang ditanya itu adalah salah satu dari tingginya. Biasanya seperti itu. Jadi cukup mudah diidentifikasi ini kira-kira arahnya kemana. Nah, kalau kita lihat di soal nomor 5, kita punya AC 15 dan kita punya AB 20. Ya, kita disuruh mencari nilai AD. Untuk mencari nilai AD, kita harus tahu nilai BC. Kenapa tahu nilai BC? Karena begini, kakak mau pakai prinsip seperti ini. Segitiga ini
itu luasnya akan selalu tetap. Tapi ada dua kemungkinan alas dan tinggi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, ya, kalau kita lihat yang ungu, misalnya alas yang pertamanya itu adalah si AB. Tingginya, ya, tinggi yang pertamanya itu adalah si AC. Tapi ada kemungkinan kedua, di mana di sini alasnya itu kakak anggap BC. Kenapa? Karena kita melihat ini, siku-siku ini, dia dibentuk oleh garis BC dan AD yang sisi segitiga adalah BC. Sehingga BC adalah alasnya. Dan tingginya itu adalah AD. Nah, ini yang mau kita cari nih. Tapi kita harus tahu BC-nya dulu. Karena AB sudah tahu, AC sudah tahu, tinggal kita cari BC. Maka kita lihat segitiga yang besar, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Menggunakan siku-siku di A. Maka BC kuadratnya yang dicari, AB-nya adalah 20 kuadrat, ya, ditambah 15 kuadrat. Di sini kakak punya 400 ditambah 225, 625 hasilnya. Ini adalah BC kuadrat, masih BC kuadrat. BC-nya adalah akar dari 625 atau hasil 25 cm. Nah, ternyata di sini bisa kita tulis nih, ini 25 cm, ini yang ditanya, gitu ya. AB-nya 20 dan AC-nya 15. Terus apakah gunanya ada dua alas dua tinggi? Tadi kakak bilang luas segitiga ini tidak berubah, baik menggunakan alas yang pilihan pertama maupun alas yang pilihan kedua. Artinya luas segitiga itu sama dengan luas segitiga. Selalu sama. Sini untuk kemungkinan yang pertama itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Ini juga sama, setengah dikali alas dikali tinggi. Yang pertama itu setengahnya boleh dicoret dulu pertama-tama, karena sama-sama punya setengah di kiri dan di kanan, boleh dihilangkan. Maka alas yang pertamanya itu adalah AB. AB dikali AC tingginya, ini adalah BC dikali AD. Ya. Dimana AB-nya adalah 20 dikali 15, BC-nya itu adalah 25 dikali AD. Maka ini kakak biarkan saja 20 dikali 15. Untuk mencari AD, maka 25-nya pindah menjadi pembagian. Ini boleh dicoret, ya, dibagi 5 menjadi 4, dibagi 5 menjadi 5. Boleh dicoret lagi, dibagi 5 menjadi 1, dibagi 5 menjadi 3. Sehingga hasil akhirnya AD adalah 12 cm. Ya, jadi cara mencari AD-nya seperti itu. Kita coba satu soal lagi seperti ini. Dengan bentuk yang sedikit berbeda, di sini adalah segitiga tumpul gitu ya. Tetap sama, ada dua buah kemungkinan di sini. Ya, kita masukkan dulu angkanya, AB-nya 18, AE-nya ini 12, kemudian CE-nya ini 16. Berarti untuk alas yang pertama, alas yang pertama kakak pakai yang di sini deh, di E. Itu adalah si AB atau besarnya adalah 18 cm. Untuk tinggi yang pertama, itu adalah si CE atau 16 cm. Untuk alas yang kedua, berarti kalau kakak pakai yang ini, ya, itu adalah si BC yang nilainya belum tahu. Dan tinggi yang keduanya, itu berarti si AD. Ini adalah yang ditanyakan. Artinya kita harus mencari si BC-nya dulu nih. Ya, kita cari si BC terlebih dahulu. Kakak pakai segitiga yang besar, di mana BC kuadrat, karena melihat siku-siku, depannya adalah BC, sama dengan BE kuadrat, ya, ditambah CE kuadrat. BC-nya berarti yang dicari, BC kuadrat, BE kuadratnya itu berarti 30 kuadrat, ya, ditambah 16 kuadrat. Maka kakak punya di sini 900 ditambah 256, ini berarti 1156 BC kuadratnya. Yang kalau kita akarkan, ya, akar dari 1156 itu adalah 34. Ternyata dapat nih 34. Ini adalah 34. Sehingga luas segitiga dengan rumus yang pertama sama dengan luas segitiga dengan besaran yang kedua. Berarti untuk luas ini, ya, ini berarti setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali alas dikali tinggi. Setengahnya sekali lagi boleh dihilangkan. Alas satunya itu berarti AB, tinggi satunya adalah CE. Ini berarti alas duanya adalah BC, tinggi duanya adalah AD. Kita masukkan angkanya,
18 dikalikan 16 sama dengan 34 dikalikan AD. Nah, ini nggak bisa dicoret nih. Bisa seperti sedikit. Ya, 18 dikali 16 dibagi 34 sama dengan AD. Karena dia harus pindah ke sebelah sini menjadi pembagian. Bisa dibagi 2 menjadi 9. Bisa dibagi 2 menjadi 17. 9, nah ini berarti AD-nya. 9 dikalikan 16 itu berarti 144 ya. Dibagi 17. Maka hasilnya kalau kita hitung dengan desimal itu adalah 8,47 cm. Ya, seperti itu. Cukup mudah. Ya. Nah, yang terakhir dari bentuk tadi, cara pemilihan alas dan tinggi, itu bisa saja kita bertemu dengan soal seperti ini. Ya, di sini dikasih tahu BC-nya itu adalah 6 cm. Kemudian untuk DH-nya, DH-nya itu adalah 12 cm. Kita disuruh menghitung luas area yang diarsir. Oke, ini belum ada arsirannya, maka kakak akan coba arsir. Arsirannya ini aja nih yang kita hitung. Ya, hanya sayapnya saja yang akan kita hitung. Ya, hanya sayapnya saja. Bagaimana cara menghitungnya ya? Kemudian dia dikasih tahu EF dibanding AG dibanding DH 1:2:3. Berarti kalau ini 12, kita bisa mencari nilai EF-nya terlebih dahulu. Ya, kita perlu, nanti akan kita perlukan. Nilai EF-nya itu adalah 1/3 dikali 12. Karena DH-nya tuh 3 ya. 1/3 dikalikan yang kita punya. Maka kita punya 4. Untuk si AG-nya berarti dia dengan cara yang sama. 2/3 dikali 12. Hasilnya ada 8. Oke. Nah, ini disimpan. Ini 4, ini 8. Oke. Hitung luas daerah yang diarsir. Gimana caranya ya? Untuk menghitung luas area yang diarsir, kita tidak bisa menghitung langsung, tapi kita membutuhkan luas ini. Nah, ini bisa kita hitung nih luasnya ya. Oke. Dia punya tinggi di sini. Ya, alasnya itu adalah si BC. Ya, alasnya BC, bukan CG, karena ini bukan sisi segitiga. Sisi segitiganya hanya BC. Tingginya adalah si AG. Kemudian kita juga akan menghitung segitiga ini. Ya. Dengan konsep yang sama, dia punya tinggi di sini. Maka alasnya juga BC, tingginya si DH. Tapi karena kita maunya hanya sayapnya, maka kita harus mengurangi dengan segitiga ini. Ya, ini harus dihilangkan. Tapi 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena tadi ketika menghitung yang ABC ini, dia terhitung. Ketika kita menghitung BCD ini, dia juga terhitung. Terhitung 2 kali. Kita nggak mau, kita buang 2 kali. Oke ya, kita coba hitung. Kita mulai coba hitung ya. Kita hitung dulu luas segitiga ABC. Setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali alasnya adalah BC. Ya, alasnya BC 6. Dikali tingginya adalah AG 8. Boleh dicoret 3 menjadi 24 cm persegi. Kemudian kita mau mencari luas segitiga BCD. Sama, setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali alasnya juga 6. Sama ya, 6. Tingginya 12. Dicoret menjadi 3. 36 cm persegi. Kita jumlahkan dulu. Di sini kita punya sebesar 60 cm persegi. Nah, kita akan menghitung luas segitiga BEC-nya. Tapi 2 kali. Ya, maka 2 dikali setengah dikali alas dikali tinggi, boleh dicoret ya, sehingga sisa alas sama tingginya aja. Alasnya juga sama nih, si BC itu 6, tapi tingginya adalah si EF itu adalah 4. Nah, ini 24. Maka ini kalau dikurangkan hasilnya nanti 36 cm persegi. Ternyata di arsir yang kuning ini, tadi yang kakak arsir di awal, luasnya adalah 36 cm persegi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar.